Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5 Provinsi Jawa Tengah, selamat pagi Bapak. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 4 Klaten, Bapak Muhammad Koir SPD MPD, selamat pagi Bapak. Yang terhormat Kepala Kompetensi Keahlian Perhotelan sekaligus Ketua Tim Pelaksana Sekolah Pusat Keunggulan, Bapak Yuda Dani Syah Permana Arfai Eskom. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru karyawan SMK Negeri 4 Klaten yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Selasa 4 Juni 2024 bertepat di Aula SMK Negeri 4 Klaten, kegiatan sosialisasi Sekolah Pusat Keunggulan skema reguler kita laksanakan. Adapun susunan acara pada kesempatan pagi hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat sambutan Kepala Kompetensi Perhotelan sekaligus Ketua Tim Pelaksana Sekolah Pusat Keunggulan, yang kelima sambutan Kepala SMK Negeri 4 Klaten, yang keenam istirahat, yang ketujuh materi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5 Provinsi Jawa Tengah. Yang terakhir adalah penutup. Marilah untuk memulai acara pada hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Ibu Natalia Rianingsih SPD. Kepada Bapak Ibu yang saya hormati dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 4 Klaten, Bapak Muhammad Koir, dan dari cabang Sabdi Muslimat. Untuk itu adalah acara kita berjalan dengan lancar dan apa yang kita inginkan tercapai, yaitu untuk program SMK Pusat Keunggulan dalam jurusan perhotelan. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa syukrih wa ya rabbana hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim,
Ya Muji Masrahi, kami warga SMK Negeri 4 Klaten memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan, kelancaran dan kesuksesan dalam program pusat keunggulan dan jurusan perhotelan ya Allah. Permudah kami ya Allah. Allahumma yassir umurana fi kulli khair. Allahumma yassir umurana fi kulli khair. Allahumma yassir umurana fi kulli khair. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas doa bersama yang tadi ini. Selanjutnya, sambutan Kepala Komisi Keahlian Perhotelan sekaligus Ketua Tim Pelaksana Sekolah Pusat Keunggulan SMK Negeri 4 Klaten kepada Bapak Yuda Indonesia Permana Matrai Eskom, waktu dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu. Wilujeng Injang. And good morning everybody. Yang saya hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan 5 Bapak Agung Hidayat SPD MPD. Yang saya hormati Kepala SMK Negeri 4 Klaten Bapak Muhammad Khairi SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Komite SMK Klaten. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMK Negeri 4 Klaten, serta yang saya hormati pula perwakilan dari orang tua wali murid kelas 10, 11 jurusan perhotelan. Puji serta syukur tak lupa selalu kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kita umur panjang, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di aula ini dalam acara sosialisasi program SMK Pusat Keunggulan skema reguler. Saya ucapkan selamat datang Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya, karena ini acara perdana, memang harus ada sosialisasi. Alhamdulillah tahun pelajaran 2023-2024 ini kami SMK 4 Klaten akhirnya bisa lolos Bapak. Setelah berjuang yang tidak mudah Bapak, kurang lebih 3 kali. Ya, kali ini alhamdulillah kami lolos melalui jurusan perhotelan Bapak. Untuk itu para hadirin yang hadir di aula ini, saya sebagai ketua tim PK sangat mohon dukungannya, kerjasamanya agar dalam proses berjalannya sekolah PK ke depannya selama 6 bulan ini kita diberikan kelancaran, kemudahan. Karena untuk program PK ini kita berfokus pada pengembangan SMK dengan kompetensi keahlian perhotelan dalam peningkatan kualitas dan kinerja yang diperkuat melalui kemitraan dan penyelarasan dengan dunia kerja yang akhirnya menjadi SMK rujukan yang memiliki semangat penginggasan serta pusat peningkatan kualitas dan kinerja SMK lainnya. Untuk itu, saya sekali lagi mohon dukungannya, kerjasamanya, karena selama 6 bulan ini akan banyak bekerja sama dengan Bapak Ibu Guru dan karyawan SMK Negeri 4 Klaten untuk menyukseskan acara ini. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi saya lupa menyapa perwakilan Komite SMK Negeri 4 Klaten
Selamat datang di SMK Negeri 4 Klaten serta perwakilan wali murid kelas 10 dan 11 perwakilan SMK Negeri 4 Klaten. Saya haturkan selamat datang di sekolah kami di kampus yang tercinta ini. Menginjak acara yang selanjutnya, sambutan Kepala SMK Negeri 4 Klaten kepada yang terhormat Bapak Muhammad Koiri SPD MPD, waktu secukupnya. Mohon Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa yang terhormat Bapak Agung Wijaya Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Ternyata masih kakak kelas 3 ya Pak, meskipun lebih senior saya sedikit. Karena saya dulu masuknya itu tahun ketiga. Karena keadaan Pak, dulu sekolah tidak bisa langsung kuliah. Dulu mestinya saya tidak kuliah, tapi saya memaksakan diri harus kuliah. Jadi memaksakan diri Pak. Jadi sarjana saya adalah sarjana mayat. Karena saya menjadi sarjana itu karena saya mayat. Mayat putih. Baju manten. Itu saya jadi sarjana itu karena saya mayat, saya putih. Yang banyak kerjaan saya, orang katanya halus sehingga saya banyak mengerjakan yang ekspor sama yang untuk artis-artis itu Pak. Suatu ketika saya dapat pekerjaan itu yang nanti pesanan dari India Pak. Wadah itu. Wadah itu. Nah seperti itu harus wadah. Saya nyekeli wadahnya terus ya. Saya sampai dicuci. Mas Mary ini nanti kehilangan aja setelahnya ya. Profesional seperti itu. Dulu itu anggota, jadi saya berangkat ke kampus Pak hari Senin itu tas saya isinya penuh apa besar, bukan buku Pak, dodokan. Itu luar biasa. Dan itulah perjuangan. Ternyata betul setelah kesulitan ada kemudahan betul. Ya saya berusaha karena saya punya anak kosa, berusaha agar bisa cepat selesai Pak. Setelah selesai, alhamdulillah kemudahan itu saya dapatkan sampai hari ini. Alhamdulillah itu berkat dari berbagai usaha saya. Bapak Ibu, ini biasanya ini kalau memulai ini pada pantun saya Pak juga ajar berpantun. Iya. Ya. Biar dikatakan cakep. Mungkin ya. Anak sejaka mencari pasangan. Gagal bercinta menjadi tenang. Dewa. Tidak ada tendensi ya. Setiap pekerjaan ada tantangan. Iya, pas. Terus berusaha wujudkan harapan. Iya. Apa ya? Ya, memang betul Bapak Ibu. Setiap kelihatannya nggak bisa ngulang ini. Kenapa? ya setiap pekerjaan pasti ada tantangan. Tapi marilah kita cintai apa yang kita kerjakan. Ya. Ketika seorang jatuh cinta, ketika cita-cita itu kreativitas selalu muncul. Ya, saya dulu juga pernah muda, pernah jatuh cinta juga. Tapi ternyata betul energi itu keluar yang luar biasa. Ya, pernah suatu ketika saya jatuh cinta yang saya share itu kok, aduh, begitu ya. Tapi bukan yang di rumah itu, yang di rumah itu mah nggak pernah ada. Nggak pernah. Karena betul, saya itu menikah ngepek, ya. Jadi saya ngepek itu bukan karena ujian, tapi saya hijab mobil itu ngepek. Karena itu saya belum hafal, saya tulis di sini ya. Jadi waktu nikah itu saya terima itu lancar Pak. Karena aku bisa tulisan jangan lupa. Karena memang saya dulu dalam tempo ya sesingkat-singkatnya itu tiba-tiba harus menikah gitu. Tapi ini cerita yang lain. Suatu ketika itu juga ya ada sisiran begitu. Tapi kok kayaknya berbana, apa mungkin begitu. Nah, akhirnya kalau dulu kan kreatif ya, saya bisa tulis itu namanya ke bawah itu.
saya kembangkan ke kanan menjadi sebuah puisi. Itu karena mencari kata yang romantis dengan huruf Z itu kan angel. Maka itu saya saat kepesangan hati. Aku temukan sebuah sosok. Pesan terbaik jadi ngapa? Indah bak kristal mutiara dalam ruang kaca yang ada di sana. Aku dapat meraihnya. Rasanya. Ini dulu pernah romantis dulu, sudah tidak. Ini ya saya dulu kebetulan ketua redaksi majalah, setiap saat saya harus membuat karya begitu. Ya, awalnya saya redaktur fiksi, dan sehingga satu kejadian kecil pun itu akhirnya menjadi sebuah cerita. Itu. Saya ingat waktu SMP saya nggak bisa menulis cerita, nggak bisa. Saya yang ingin ketika di gerbang sekolah ada mading begitu, ada sebuah puisi dari teman satu SD dan satu sekolah juga, dia menulis puisi hidup cinta gitu ya. Aduh, kalau bisa menulis dipasang di mading, dibaca orang banyak, rasanya kok bahagia ya. Tapi saya tidak punya kemampuan menulis. Tiba-tiba ketika saya di SPG, saya menemukan di depan ruang kelas saya itu ada mading. Mading setelah 2 pekan ini, setelah itu masih di SMK saat itu. Setelah saya di situ. Di mading situ penuh, isinya penuh. Ya, ketika setelah dipasang 1-2 pekan itu dibuang di sampah. Saya itu memang waduh, membuat karya itu susah, tapi kenapa harus dibuang di sampah? Akhirnya muncul lagi, bagaimana agar karya-karya ini abadi? Ya, kita kemudian mengumpulkan perwakilan kelas, satu kelas 3 orang itu merancang bagaimana agar karya-karya ini abadi. Kalau bahasa sekarang mungkin studi kelayakan. Bagaimana kalau kita menerbitkan majalah? Jadi dengan analisis itu, mungkin karena banyak sekali naskah yang masuk untuk dipasang di mading. Akhirnya dari putusan perwakilan kelas ini kita terbitkan majalah. Kita buat nama gitu, akhirnya terbit tanggal 10 Agustus tahun 1985 terbit untuk pertama kali majalah Panji Dharma gitu. Pancaran Jiwa Dharma Tirta, ya sekarang Dharma Tirtanya ada di sini. Ini keluarga Dharma Tirta ya. Jadi Pancaran Jiwa Dharma Tirta itu Pak Kepala Sekolah yang ngasih nama. Padahal kita rapatnya kalau masih dari majalah siswa-siswi Dharma Tirta ya. Dan saya di redaktur fiksi. Yang setiap hari saya menyiapkan naskah, tetapi yang diterbitkan itu bukan naskah saya. Hanya kalau suatu ketika tidak ada naskah yang layak diterbitkan itu, akhirnya naskah saya yang dikeluarkan. Nah iya, saya menggunakan nama Gita 11. Gita 11 itu saat Gitarius 11, tanggal 11 kan gitu. Gita 11 atau mungkin Mas apa itu dulu Mas Choi. Coba itu. Tapi dia di kelas selalu dikenal sebagai Mas Panji. Ya di kelas itu yang kurang tahu nama saya, besok berasa-rasa dari kita dewe. Halo Mas Panji, halo. Ternyata saya tuh lebih dipegang dengan nama Mas Panji. Karena majalah saya Panji Dharma itu ketika dikenal sama Mas Panji itu mah ada TK itu rasanya gitu. Rasanya itu. Halo Mas Panji, halo. Ternyata saya banyak dirasakan karena jeleknya saya begitu. Banyak dirasakan. Ini sedikit cerita bahwa ketika kita cinta itu maka banyak ide-ide kreatif. Maka mari Bapak Ibu kita cintai sekolah kita yang cintai profesi kita, ya. Kita cintai apa yang ada di sini, ya. Kita kita cintai apa yang kita kerjakan, ya. Insya Allah nanti akan menghasilkan yang luar biasa, gitu ya. Bapak Ibu, alhamdulillah tadi disampaikan Pak dan bahwa kita alhamdulillah untuk tahun ini bisa masuk PK, ya. Meskipun belum sesuai dengan apa harapan kita awal, karena rencananya saya itu mau merenovasi ruang ada di kelas itu terus aku bahkan sebagai hotel yang bisa dijual gitu. Tapi ternyata pas wawancara pertanyaan terakhir adalah Bapak, untuk pusat keunggulan 2024 ini tidak ada visi, apakah diterima? Waduh, dulu saya kayaknya diterima, tapi itu aja seperti waktu anak nikah tadi dulu. Saya terima gitu ya. Saya terima seperti itu. Ya akhirnya saya sampaikan teman-teman
Oke lah, kita yang penting pertama kita branding dulu. Contoh branding itu punya manfaat. Kita branding dulu, kita punya brand sebagai SMK Pusat Pengunggulan. Tidak ada salahnya besok di depan ditulis Pak SMK Pusat Pengunggulan gitu ya. Kita ini untuk menumbuhkan motivasi kita. Kemudian setelah kita ini ibaratnya sudah punya sampul lah. Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk mengisi halaman-halaman di dalamnya. Kita sudah punya sampul. Nah tentu mulai hari ini nanti kita laksanakan semuanya. Kita sosialisasi hari ini diluaskan. Begitu ada informasi kita sosialisasi ke Bapak. Tahun ini untuk hari ini kita sosialisasi ke beberapa pihak di luar ya. Termasuk dari dinas kita sampaikan ini. Kemudian ada perwakilan dari komite sekolah. Maaf karena dananya jam 8 mungkin belum bisa hadir karena kebetulan Bapak Ibu Pak Agung hari ini juga ada bersamaan agenda yang lain ya, sehingga mungkin tidak bisa memberikan kita sampai siang nanti ya. Kemudian perwakilan orang tua siswa dan juga siswa. Kalau Bapak Ibu ini presensinya dipisah-pisahkan. Presensi narasumber sendiri, presensi peserta sendiri. Terus sudah kan belum Pak Hidayat nanti presensi undangan dari Bariwa nanti presensinya sendiri-sendiri dibuat rapat karena semua nanti berbasis dokumen Bapak. Jadi presensi dipisah-pisahkan sendiri-sendiri. Itu nanti akan nampak kalau nanti dari satu mana yang dari eksternal tidak seperti itu. Bahwa ini kita sosialisasi ke berbagai pihak walaupun hanya dibatasi. Orang tua siswa yang perwakilan saja, kemudian siswanya juga perwakilan, kemudian dari komite sekolah nanti ya kita akan ngobrol yang bisa dilakukan seperti itu. Alhamdulillah Bapak Agung yang ini kita sudah berkomitmen ya teman-teman semua kita komitmen untuk tadi mengisi sampul yang sudah kita dapatkan. Sehingga harapan kita nanti betul-betul menjadi SMK Pusat Pengunggulan yang tadi diisi oleh ketua tim bahwa nanti juga salah satunya ini adalah menjadi apa tadi Pak yang untuk berkolaborasi menjadi bahasanya tadi saya lupa itu pengibasan lah, pengibasan itu bisa internal bisa eksternal. Pengibasan internal adalah ini yang kita ajukan lewat perhotelan. Nanti apa yang kita dapatkan itu pengibasan ke program-program lain di sekolah ini pengibasan seperti itu. Keluarnya harapan kita ini akan menjadi perspektif kita dan banyak hal positif yang kita dapatkan. Pengalaman ini bisa diceritakan kepada sekolah yang lain. Bukan berarti kita yang nanti harus kesana kemana-mana bukan begitu. Tapi manakala ada teman-teman kita yang ingin belajar, kita harus menyiapkan diri untuk dapat memberikan apa, melunakkan apa yang kita lakukan. Hal yang baik yang kita kerjakan ditularkan di pada sekolah-sekolah yang lain. Mungkin dari kami demikian, mohon nanti bisa berkenan membuka akhirnya Pak Agung ya, dan memberikan motivasi untuk kita semua ya, sehingga teman-teman semua menjadi lebih bersemangat dalam melaksanakan program Pusat Pengunggulan di SMK di Pak ini. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pesan dari Bapak Kepala SMK Negeri kemarin saya catat di sini adalah setiap pekerjaan ada tantangannya. Maka cintai apa yang kita kerjakan. Ketika kita cintai hal yang kita kerjakan, maka akan menghasilkan ide-ide yang luar biasa. Terima kasih Bapak atas motivasi untuk kami semua. Menginjak acara selanjutnya, materi utama sosialisasi sekolah pusat keunggulan skema reguler dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5 Provinsi Jawa Tengah kepada yang terhormat Bapak Agung Wijayanto, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Waktu dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Astika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu yang saya hormati, sahabat saya Pak Khairi, sahabat saya Bapak Ibu Dewan Pendidik, yang saya hormati teman-teman tenaga pendidikan, orang tua wali peserta didik jika sudah ada yang rawuh, pengurus komite jika sudah ada yang rawuh, dan anakku ada yang hadir. Hanya satu tapi perwakilan ya, nanti bisa diinformasikan pada. Ya pertama saya bersyukur dan mengajak penjenengan semua untuk senantiasa mengajarkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama kita diberikan nikmat sehat dan
kita bisa melaksanakan aktivitas kita ya, tentu sesuai dengan porsi kita masing-masing. Saya berkesempatan bersama dengan Bapak Ibu menjadi bagian dari keluarga besar Satuan Dinas Pendidikan Wilayah 5, dan kita awali semangatnya. Tadi sudah banyak ya, saya awal itu di sini agak apa saya kebagian ya, kok terus mau tapi kemudian dibagikan Pak Boy. Alhamdulillah dengan pantunnya, dengan aspirasi ini. Kalau saya itu kebetulan di daerah lain, di kabupaten yang lain itu ada program kabupaten menginspirasi. Salah satunya adalah beliau ini mestinya bisa saya hadirkan di tempat itu untuk memberikan inspirasi, motivasi bagi anak-anak yang mudah-mudahan saya tidak salah persepsi, karena beliau menyampaikan bagaimana berjuangnya untuk bisa kuliah ya, harus nonton mote yang menjadi artinya mungkin keterbatasan sosial ekonomi itu bukan satu hambatan untuk kita bisa maju, untuk bisa kita meraih apa yang sekarang menjadi bagian yang tentu membanggakan ya, karena apa yang sudah kita raih semua itu harus bangga Bapak Ibu. Bapak Ibu sebagai guru ini harus bangga ya, harus dicintai. Tadi sudah disampaikan Pak Boy ya. Ketika kita sudah bangga mencintai itu insya Allah semuanya akan mudah. Maka dengan capaian sekarang menjadi SMK pusat keunggulan itu satu kebanggaan yang luar biasa. Tidak lebih dari 10%. Ini adalah satu program pemerintah bagaimana untuk menyingkronkan apa yang menjadi kendala selama ini. Jadi dengan perkembangan yang luar biasa ini yang ada di satuan pendidikan itu, untuk mengejar ketertinggalannya dengan dunia nyata itu cukup sulit. Maka dengan SMK program keunggulan itu harapannya sebagai proyek-proyek untuk beberapa saja satuan pendidikan yang tadi pada ujungnya akhirnya harus melakukan pembebasan. Maka kita dengungkan bersama jargonnya SMK ya. Jadi biar semangat juga. SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa hebat. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, ini merelakan dan juga membanggakan semangat. Saya izin berdiri Pak, biar yang maksud yang di belakang kelihatan. Itu dibantu Pak. Pak Yujani. Iya Bapak Ibu, biar yang ujung kelihatan, dan nanti kalau ketemu di cabang dinas yang bisa melihat, oh ini dari SMK 4 Klaten, atau di Bapak Ibu ya. Meskipun Bapak Ibu tidak nastonya di program perhotelan, semangat di Bapak Ibu ya. Ya ikuti, artinya udah musim perhotelan kok. Ya, semuanya harus bisa merasa bangga dengan apa yang sudah dicapai dari SMK 4 ini. Program keunggulan ini tahun keempat kalau tidak salah ya. Ini betul di tahun keempat yang saya memberikan apresiasi pada Pak Khoiri berjuang setiap tahun, dan pada akhirnya sekarang cita-citanya terkabul meskipun ya tidak ada program fisiknya. Kalau yang PK sebelum-sebelumnya itu kemudian gedung-gedung megang menyertai dengan program keunggulannya. Tapi sekarang meskipun ya dengan hanya program peningkatan kompetensi, tapi ini perlu kita syukuri ya, sebagai salah satu upaya untuk menyingkronkan apa yang terjadi di satuan pendidikan dan di dunia kerja. Bapak Ibu, meskipun kurikulum merdeka ini tahun ketiga, mau menuju tahun ketiga, sebenarnya sudah kurikulum merdeka nih Pak Khoiri, menuju tahun ketiga. Harapan saya ini mindset Bapak Ibu sudah terbuka dengan kurikulum merdeka. Jadi saya tidak dalam kapasitas untuk membuka mindset penjenengan lagi, karena ini sudah tahun ketiga. Tapi kalau ini mindsetnya ini memang masih tertutup, ya mari bersama-sama. Setelah hari ini kita semua sekarang kita menerima perubahan ini. Jadi perubahan yang terjadi ini sebuah keniscayaan. Ini sebuah keniscayaan. Ini perubahan ini jangan ditentang. Ketika penjenengan Bapak Ibu guru harus melakukan penilaian kinerja di PMN, lakukan. Ya, jangan pernah merasa penjenengan ini terkendala, jangan pernah penjenengan merasa berat. Kalau terkendala bisa jadi iya, maka saatnya kolaborasi.
Maka tadi jargonnya SMK bisa. SMK hebat. Hebatnya itu dengan kolaborasi. Jadi sekarang itu tidak bisa kita sendiri. Eranya sudah kolaborasi. Kolaborasi itu bahkan dalam hanya skala mikro. Tadi kalau sudah disampaikan Pak Khoiri, sekarang yang mendapatkan kesempatan adalah perhotelan. Dan di sini ada program keahlian yang lain. Ada berapa selain perhotelan? Ada 5 yang lain. 5 itu artinya penjenengan saatnya ketika perhotelan ini tergerak, sudah tergerak hatinya, bergerak aktivitas untuk mengimplementasikan pola-pola dan strategi yang dijalankan. Kemudian nanti perhotelan itu menggerakkan semua sehingga stakeholder yang ada di SMK 4 itu semuanya nanti sudah bergerak bersinergi semua. Ada komunitas-komunitas belajar supaya dijalankan dengan baik. Ada komunitas-komunitas yang harus bersinergi, berkolaborasi dengan satuan pendidikan yang lain maupun. Paling tidak di Klaten ini sudah ada beberapa. Dan ini masing-masing punya keunggulan masing-masing, maka saatnya sinergi. Saya mungkin akan sedikit saya sampaikan di sini. Bisa dibesarkan Pak. Nah, dilanjutkan ya. Baik Bapak Ibu, ya ini 3 isu global yang saat ini menyertai perjalanan kita semua. Yang pertama terkait dengan apa? Teknologi Bapak Ibu. Ya, jadi teknologi ini mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus berhadapan itu. Kita di dunia pendidikan itu semuanya sudah berbasis digital, berbasis teknologi. Saya ada yang bos, ada yang bendara bos di sini. Bendara bos ini. Bendara bos. Sekarang itu Bapak Ibu Waka, Bapak Ibu Kaprodi, Kajurusan, Kajur itu tidak bisa menggunakan anggaran sesukanya. Semuanya itu berbasis pada aplikasi. Jadi bos itu ada aplikasinya. Bos itu membeli pun ada, yaitu menggunakan Sipla. Semuanya berbasis digital. Kemudian nanti terkait dengan manajemen talenta. Ada yang lolos kepala sekolah atau lolos pengawas di sini Pak? Pengawas ada nih. Jadi saya pengawas yang lolos itu saya. Oh, upskilling. Oke, itu dia Pak nanti. Jadi ini kan sudah diumumkan lolos seleksi, dan meskipun ini kemarin memang ada catatan-catatan dari BTK. Karena sebenarnya untuk penggerak itu semuanya sudah dianggap mempunyai kompetensi untuk menjadi kepala sekolah dan pengawas. Jadi ketika provinsi mengadakan seleksi, boleh mengadakan seleksi menambah kompetensi, tapi tidak boleh memberikan predikat tidak memenuhi syarat ataupun memenuhi syarat. Dan sudah terlanjur, ada yang tidak memenuhi syarat. Tapi ini kemudian akhirnya sentilan ya dari BTK itu kemudian kita sikapi. Akhirnya yang saat ini pengawas itu sudah diumumkan, tapi belum tentu semuanya dilatih, belum tentu semuanya dapat SN. Saya titip kepada Bapak Ibu yang berkesempatan yang sekarang sudah ada di daftar itu, 1, hati-hati terhadap medsosnya. Tolong di mulai Facebooknya, mulai Instagramnya, mulai apalagi ya pakai medsos itu ya. Ya, Twitternya, kemudian TikToknya, hati-hati. Hati-hati terkait apa? Ya terkait parpol, terkait yang terkait dengan 3 dosa besar pendidikan itu. Ya. Jangan sampai kemudian ada masalah pornografi yang ada di sini. Jangan ada kemudian nanti bullying yang ada di sini. Jadi harus hati-hati. Yang perlu medsosnya dikosong ya itu. Tapi itu untuk sekarang itu jejak digital. Saya pastikan jejak digital itu menjadi penting. Ya sekarang itu baru marah ya film atau kasusnya Tina. Itu dari apa? Jejak digital yang sudah mulai akan dikupas. Makanya digitalisasi sekarang itu dengan perkembangan teknologi itu mau tidak mau, suka tidak suka, itu harus kita lakukan. Maka penilaian kinerja sekarang PNN Bapak Ibu jangan merasa terbebani. Ketika penilaian dihadapkan pada aplikasi itu merasa berat, saatnya yang muda-muda untuk tampil berkolaborasi, untuk bisa memberikan belajar bersama-sama.
Nah, tapi Bapak Ibu gitu. Karena apa? Ini zamannya itu sudah beda-beda. Saya lihat yang ada di sini itu lahir pada zaman yang berbeda-beda. Ya sehingga apa? Kemampuan terkait teknologi informasi itu juga berbeda-beda. Maka untuk itu nanti saatnya kolaborasi. Ya, teknologi informasi yang sekarang sudah berbasis berbasis big data, kemudian ada berbasis kecerdasan buatan yang kemudian notabene kecerdasan buatan untuk pendidikan juga diperlukan. Maka kita harapkan kita tidak gagap terhadap itu. Kemudian digitalisasi terhadap kita. Ini saat ini di cabang 5 juga sedang ada penilaian kinerja secara makro. Ditolong kompetensi-kompetensi basis pada unggahan dokumen Bapak Ibu dilakukan. Sertifikat-sertifikat diklat dilakukan. Maka seperti ini diusahakan ada sertifikatnya nanti untuk bisa memberikan tambahan kompetensi bagi Bapak Ibu. Nanti kalau hanya tanda tangan di cabang ini sudah tidak apa-apa. Nanti diusahakan. Dihitung jamnya misalnya seperti ini. Ya, kemudian yang kedua adalah kaitannya dengan bonus demografi Bapak Ibu. Ini meskipun diulang-ulang saya harus matur. Karena negara ini titip pada panjenengan itu adalah aset bangsa, yaitu putra-putri yang sekarang panjenengan asuh. Ya, putra-putri yang panjenengan asuh itu adalah masa depan Indonesia. Pada pidato atau sambutan yang ditulis Pak Menkominfo 20 Mei kemarin, 20 Mei hari November. Kebangkitan. Hari Kebangkitan Nasional. Di situ disinyalir dinyatakan ini kebangkitan kedua. Ya, kebangkitan kedua untuk menuju Indonesia emas tahun 2045. 2045 dari sekarang itu masih 21 tahun lagi. Anak-anak kita sekarang rata-rata usia 17-18. Jadi usianya mendekati usia-usia emasnya mereka. Anak-anak sekarang yang penjenengan gula tadi sekarang tadi yang tadi diapelkan Pak, siapa tadi yang apelkan? Pak Agus, ya. Itu anak-anak penjenengan lihat wajah-wajahnya itu adalah di mindset penjenengan itu adalah wajah-wajah calon pemimpin, wajah-wajah sumber daya yang berkualitas. Bakal anak-anak yang besok menjadi sumber daya yang berkualitas. Saya harapkan jangan penjenengan menjas anak-anak ini, jangan penjenengan mempunyai pemikiran anak-anak ini akan menjadi beban negara. Karena mimpi kita semua anak-anak itu akan menjadi sumber daya yang berkualitas. Semuanya harapan kita. Karena manakala ini ada satu pun yang menjadi beban, ya, menjadi beban negara, apalagi sampai menjadi sampah negara, itu akan berbahaya. Enak siji sing pinter, ning tukang gawe bom. Ibu gawe bom sak nggon. Bahaya tidak bahaya? Bahaya. Maka antara pendidikan dan karakternya dibangun yang secara balance. Kata di Bapak Ibu, ini terkait dengan sosio kulturalnya. Kemudian terkait dengan lingkungan perkembangan, baru saja Pak Khairi menyampaikan bagaimana situasi di satuan pendidikan. Artinya lingkungan mulai keterbatasan air, keterbatasan udara bersih, bahkan beberapa waktu lalu sampai Jakarta itu untuk mendapatkan udara bersih bagaimana susahnya. Dan kita harapkan Indonesia ini menjadi salah satu negara penyumbang oksigen yang besar di dunia. Sampai negara-negara Skandinavia itu bantu Indonesia supaya apa? Supaya sebagai penyeimbang agar pemanasan global itu bisa direduksi. Betul-betul apa? Ben es ora mencair. Kalau Skandinavia yang anti es mencair, itu bahaya dia. Makanya sampai bagaimana Indonesia yang berada di daerah tropis ini mempertahankan tumbuhan-tumbuhan yang ada. Maka semuanya dulu Bapak Ibu semuanya merasa memiliki satuan pendidikan ini. Saya selalu titipkan pada sekolah itu 3P Bapak Ibu. Yang pertama itu bagaimana memberikan pelayanan yang baik. Pelayanan pada siapa? Pada masyarakat pendidikan. Raja pendidikan saat ini adalah anak-anak. Yang dilayani pendidikan itu adalah anak-anak. Konsumennya pendidikan adalah anak-anak. Untuk apa tadi? Memastikan anak-anak itu aset. Betul-betul itu Bapak Menteri itu sampai mengeluarkan Permendikbud 46. Apa Bapak Ibu? Permendikbud 46 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan yang beberapa
bisa jadi masa depannya itu suram. Apalagi anak yang pernah mendapatkan kekerasan seksual, mendapatkan intoleransi. Pastikan anak-anak itu tumbuh dengan baik. Pastikan di sekolah itu ada iklim yang membahagiakan. Maka yang terjadi di sekolah itu harapannya adalah apa? Kesejahteraan. Anak-anak itu sejahtera di sekolah, nyaman di sekolah. Ya, jangan sampai ada bully di sekolah. Ini ditanamkan seperti itu Bapak Ibu. Maka mungkin pola-pola lama ya Pak ya, pola-pola lama. Bahkan kalau di Permendikbud 46 itu, yang namanya kekerasan itu, yang poin 6 itu adalah kekerasan kebijakan yang mengandung unsur kekerasan. Itu sampai dinyatakan di situ. Kadang-kadang ada kebijakan dulu yang mengandung unsur kekerasan. Orang ngumpul ke tugas nih, apa namanya, sit up dulu, push up dulu 10 kali. Misalnya, yang itu menjadikan siswa itu kemudian merasa dia dibully. Ya ini betul-betul menjadikan anak-anak kita, gitu Bapak Ibu. Jadi semuanya sekarang keluar dari ruangan ini, penjenengan melihat siswa ini, ada satu siswa, semuanya siswa ini doakan agar anak ini menjadi sumber daya berkualitas. Besok saatnya 2045 menuai hasil. Itu di sambutan-sambutan itu kan harapannya Indonesia menjadi negara maju, Indonesia sejahtera, Indonesia bermartabat. Ini sudah mulai, ya sudah mulai Indonesia bermartabat. Bapak, naik ibu ya, yang suka bola. Ibu yang suka bola bener? Oh, senang. Oh, banyak. Yang suka bola. Gitu. Itu rasanya Indonesia saya kira kayak meniti. Gitu. Coba lihat Indonesia sekarang. Rasanya Indonesia itu masih kayak akan. Ya ini gambaran perkembangan Indonesia. Sudah mulai 4 besar Asia, kan sudah urutan 4. Agar nonton kayak kelasnya kayak Eropa. Artinya apa? Ini bentuk miniatur bagaimana kita itu tumbuh untuk bisa menjadi negara yang bermartabat. Ya, ini 3 isu global yang terjadi ini menjadi tantangan kita bersama. Yuk dulu lanjutkan. Bapak Ibu, kita ini yang ada di sini dan ada di sini semua. Yang saya yang komite sudah ada komite. Di maturun Ibu. Orang tua ini sama berapa? Oh, di maturun. Sudah komite ya Pak, berarti orang tua sudah. Iya, perwakilan siswa sudah. Ini nanti dia dulu yang komite disampaikan pada pengurus yang lain. Orang tua juga barangkali di parentingnya. Jalan betul parentingnya? Iya. Ada Pak Guyuban orang tua Bu? Ada guru BA-nya? Ada ya. Harapan saya itu guru BA itu tadi saya titip Bu, putra putri penjenengan saya titip bareng-bareng di Bulawentah Ibu. Ketika di sekolah di Bulawentah sekolah, ketika di rumah itu tanggung jawab penjenengan. Maka dulu sampai ada kebijakan, kenapa hari kerja itu dari 6 diubah jadi 5? Itu yang 1 hari. 1 hari itu dikembalikan pendidikannya kepada orang tua. Jadi orang tua itu punya peran penting dalam pendidikan anak. Ya tadi Ibu titip Bapak Ibu yang orang tua. Agar Sabtu itu bisa ikut orang tuanya. Cek orang tuanya bertani di sawah ya biar ikut merasakan bagaimana rasanya, bagaimana beratnya matul generasi sekarang pun nanti matul gitu. Oh sampun. Iya, petani. Iya. Percaya. Bapak Ibu coba, ini saya hanya ingin penjenengan itu kira-kira berada di mana. Ini ada generasi baby boomer. Ya generasi ini kira-kira lahir 46 sampai 60 di sini sudah nggak ada. Ini sudah nggak ada di sini. Kalau penjajah mau Persani kira-kira karakternya seperti apa, itu orang yang pekerja keras. Kemudian dedikatif. Jadi anak-anak yang dulu itu kan ya luar biasa mendedikasikan pekerjaan. Umar Bakri itu gurunya datang, dia itu naik sepeda bawa tas ya ke sekolah, dedikasinya luar biasa. Dan siswa-siswa yang ada di situ kemudian bagaimana membawa tasnya gurunya itu. Tak umum ya Pak, zaman-zaman kita dulu ini. Zaman-zaman yang muda ini generasi ini kan berikutnya. Yang mulai 61 sampai 80 ini mungkin di sini banyak. Iya, yang 61 sampai 80. Coba tunjuk jari yang kelahiran 61 sampai 80. Enggak semua. Ya enggak.
90-an ini. Oh, ini adalah generasi X, Pak. Ya, Generasi ya, ya. X. Generasi yang lebih mandiri, mencari alternatif kerja, wirausaha, Ya, ya. dedikatifnya sudah Ya. agak menurun. Ya, sudah agak menurun. Ini ciri. Saya tidak akan bahas itu, Bapak Ibu. Silakan, Yang Bro. saya bahas itu adalah yang paling bawah. Zamannya Bobby Boomer itu zamannya kira-kira berlangsung selama 60-an tahun. Zamannya generasi X itu zamannya kira-kira 40-an tahun. Jadi zaman 40-an tahun itu perkembangan zaman, Pak. Artinya kita itu cukup panjang. Saya itu kebetulan termasuk di situ. Pak Yuda gitu, Pak, sama gitu. Pak Koiri juga. Jadi kebetulan yang depan itu generasi X semua. Ya, generasi yang kira-kira pernah mainan. Jadi, Pak. Ya, pernah mainan pakai apa namanya? Kulit jeruk ya, dikasih roda disuruh. Ya. Wonten Bapak Ibu sing ngene, kulit jeruk. Pernah bal-balan nganggo gombal di muter-muter. Ya. Generasinya kalau begitu. Itu generasinya cukup panjang. Sehingga kita itu merasa apa program zaman dulu atau aktivitas zaman dulu kita merasakan zaman sekarang sekitar. Zaman ini sekitar 40 tahun. Kemudian berikutnya adalah generasi Y. Yang orang sering menyebut generasi milenial. Yang lahir tahun 81 sampai 94. 7 jari ya. Nah, itu kalau dilihat itu generasinya itu adalah 81 pekerja generasi milenial, pekerja keras tapi me time. Iya, tuh. Me time itu Wah. waktunya itu banyak untuk dirinya sendiri. Jadi jangan waktu itu ternyata tenggelam dalam dunianya masing-masing. DJ ini, Pak. Wah, bukannya gitu. Relasinya, sosialisasinya itu Yun sewu Bapak Ibu. Ya. Sing sepuh-sepuh rada malum nggih, sing ngeten niku. Aja bocah ora cethokan. Itu dimaklumi. Nggih, dimaklumi. Tapi nggih Yun sewu, sekarang yang muda-muda juga mulai ini sudah disadarkan. Ternyata me time itu juga tidak terlalu baik. Ya mulai adaptasi kalau generasi sebelumnya. Ya ini masanya zaman ini berlangsung selama 25 tahun. Zamannya. Kemudian sekarang anak-anak kita itu yang mungkin penjenengan asuh itu adalah generasi Z, generasi Z. Gurunya ya ada, Pak. Ya. Gurunya generasi Z juga Ada. Ada. Yang lain 95 ada nggih? Ada, Pak. Oh ya. Satu ada dua. Seno. Ya apa ini ya generasi Z. Podo murid. Ya. Ini penjenengan kalau mau belajar teknologi belajar pada dia. Iya. Itu tangannya kalau ngetik itu 10 jari sudah. Itu penjelasan coba bisa. Bagaimana kalau cat itu tangannya sudah luar biasa. Canggih sekali. Nah kita kan satu-satu. Kita ini kalau BA itu satu-satu loh. Mungkin Pak Tori juga ada. Tik gitu ya Pak ya. Lo kalimat tutur karo kelilat niru ya. Harap tulis A tiru S, harap tulis S tiru A kan gitu. Saya kalau saya itu kalau khawatirnya jawab ini siap Pak gitu ya. Itu akhirnya tulisnya gitu Pak, siap PSK kan gitu. Terus begitu. Iya. Sing nang ya sak ngono ae. Ya ini generasi Z itu hanya sekitar 10 tahun. Kemudian berikutnya generasi Alpha. Ya, Bapak Ibu, ini adalah perkembangan perubahan zaman. Baik ya. Zaman itu semakin kesini semakin cepat masanya. Apa? Ali bin Abi Thalib mengatakan didiklah anak sesuai Zamannya. SNKPK itu adalah salah satu upaya untuk menjawab kebutuhan zaman. Pemerintah menyadari bahwa negara ini belum mampu untuk bisa memberikan fasilitas, memberikan layanan, memberikan pembelajaran untuk seluruh satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Maka dipilihlah sekolah-sekolah tertentu ya, yang jumlahnya kurang dari 10% itu untuk menjawab kebutuhan zaman itu, maka kemudian diadakan kegiatan-kegiatan. Bagi gurunya yang kemudian banyak pelatihan-pelatihan disesuaikan. Mungkin yang nasibnya baik itu kemudian ada bengkel-bengkel, ada alat-alat yang sesuai kebutuhan zaman. Ini untungnya bukan, kalau perhotelan itu lebih cenderung ke pasar
bengkel-bengkel yang ada di sekolah itu nyiapke alat-alatnya serta gurunya itu menyiapkan untuk mobil sekelas Avanza, kemudian Xenia, mobil-mobilnya mungkin belum pakai teknologi sekarang. Di luar sana sudah ada mobil-mobil hybrid, sudah ada mobil-mobil listrik. Kalau anak-anak itu kemudian kompetensinya lulus, apakah dia kemudian di bengkel siap? Apakah dia di industri siap? Anak-anak itu tidak siap. Maka beruntung penjenengan ini saat ini menuju PK itu harapannya menjawab kebutuhan yang ada di masyarakat sekarang. Maka nanti turun diikuti Bapak Ibu. Yang pembelajaran kaitannya dengan kompetensi piye hotel saat ini. Hotel saya itu aja sing punya bayangannya hotel bintang 2 atau hotel Melati Bapak Ibu. Yang sudah harus lihat levelnya itu ya hotel bintang 5. Ya kalau diatur nginep hotel Pak, nanti hotel bintang 5 ya. Ya, jadi kalau jangan hotel Melati saja nanti ya beda. Artinya bagaimana penatanya beda. Nonton kemulirnya beda. Nonton kemulirnya beda. Ya jadi kenapa kemudian mindset kita harus berubah? Ali bin Abi Thalib tadi mengatakan didik sesuai jasa. Iya, jadi mantap. Ada guru penggerak itu jari. Banyak. Itu jari sih kencang. Wah ini yang semua guru penggeraknya Pak semua, yang tinggi. Ini membanggakan Bapak Ibu guru penggerak. 1, 2, 3, 4, 5. Yang sudah jalan ya, angkat tangan. Saya yakin guru-guru penggerak ini mindsetnya sudah dibuka kemarin-kemarin ya. Mindsetnya sudah dibuka kemarin-kemarin. Artinya apa? Kalau guru penggerak saya yakin bahwa pendidikan membelajarkan anak itu kata Ki Hajar Dewantara mendidik anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Zamannya ya disesuaikan ini. Kodrat alamnya apa? Anak-anak itu punya potensi masing-masing. Jadi mungkin yang akan terjadi pembelajaran di dalam kelas itu bisa saja terdiferensiasi. Siswa yang satu dengan yang lain dalam satu kelas itu semuanya punya punya kompetensi, punya bakat yang berbeda-beda. Maka jangan sampai dituntut anak-anak itu kemudian semuanya sama. Itu kalau paradigma lama kan ngerti ya Pak. Zaman saya sekolah itu semua mata pelajaran itu kemampuan itu dikoyok dulu. Padahal ini saja contoh, saya yang gampang yang contoh olahraga saja. Guru olahraga yang saya tunjuk jari. Pak, guru olahraga itu saya yakin murid-muridnya itu tidak semuanya bisa renang. Kalau yang menuntut semua murid-muridnya itu bisa renang, salah nggak betul? Jadi sing iso renang yo ben renange lari banter, sing iso lari yo ben larine banter, sing iso main bola. Jangan dimimpikan putra penjara itu iso jago sepak bola, iso jago badminton, iso jago basket, iso jago lari, iso jago renang. Itu contoh yang ekstrim saja saya contoh. Maka iso bal-balan saja jadi pemain nasional. Itu kira-kira kayak biji olahraga apa ya renang itu? Apa ya? Nah, itulah yang saya maksud. Kurikulum Merdeka itu ada diferensiasi. Ya, jadi jangan dituntut putra putri penjara itu seperti penjara semua punya kemampuan dengan berbagai macam. Saya pengennya geografi semuanya optimal, Pak Khoiri pengen semuanya tata niaga optimal. Itu anak-anak sekarang di pembelajaran sekarang kurikulum Merdeka tidak seperti itu. Maka saya yakin dari guru-guru penggerak yang sudah punya bekal ini, ya monggo nanti kemudian guru penggerak itu kan sudah tergerak, sudah bergerak dan harusnya menggerakkan semua satuan pendidikan ini minimal. Maka kemudian guru penggerak itu bahkan di Cabdi 5 kan sudah kita bentuk, ada komunitas penggerak. Ikut ya semua ya? Lah kok ragu-ragunya nih? Ikut ya? Komunitas penggerak itu nanti menjadi berhadapan tidak hanya dengan SMK 4 saja, yaitu dengan seluruh yang ada di cabang 5 itu semuanya nanti dengan kewajiban moral untuk bagaimana guru-guru kita itu semuanya bertransformasi ke dalam kurikulum, di dalam kebutuhan kurikulum sekarang. Paling tidak 5 hal Bapak Ibu, ciri dari transformasi sekarang itu. Apa itu ciri dari transformasi itu? Sekarang yang pertama itu penjenengan harus sering-sering melakukan refleksi. Penjenengan harus sering-sering melakukan refleksi. Setiap kali selesai mengajar, itu penjenengan evaluasi. Aku ngajarku mau kok saya tadi
Saya mau sarapan semuanya. Absen. Itu kalau kemudian bayangkan itu murid, saya harus melakukan apa kalau ya, harus lakukan apa? Ya paling enggak misalnya tadi seperti Pak Kori bagus ya bangkitkan dengan pantun meskipun rapal pantunnya ya. Ini tidak cocok ya nggak apa-apa. Yang penting apa? Anak itu sudah mulai. Kalau guru penggerak itu sudah punya alurnya, merdeka gitu. Mulai merdeka, mulai dari diri, eksplorasi konsep dan lain-lain. Monggo itu dilakukan agar apa? Ketika penjenengan keluar dari kelas itu ada pengalaman yang membanggakan penjenengan, ada pengalaman yang membahagiakan bagi anak-anak. Jadi jangan sampai di kelas itu malah gurunya itu kesiksa. Arep ke kelas jam bapak ada Pak, saya punya teman dulu waktu dulu. Angger wayahe jam itu saya ben itu kok malah bulet bae ya. Ning kantor itu mulut malah ning burise. Ya toh. Terus tak kebetulan saya dulu guru. Jadi saya ngamati itu. Ya jadi angger wayah BR itu orang gandeng tindak nanti saya. Pak sambung bektalipun. Tindak ya. Tapi mampir saya ning kamar mandi Pak. Bali ning ruang gurune jiko buku, apa jiko apa. Kemudian sampai di ruang guru itu ruang kelas itu enggak lama balik lagi Pak. Kacamatane lali. Nah, itu ciri bahwa mereka itu tidak bahagia di kelas. Ya. Itu jadi tersiksa terus, bayangin Pak, dari guru kesiksa terus. Maka guru itu ciptakan itu bahagiakan. Ya di kelas itu, bukan caranya piye? Ya mulai dari diri tadi, dibahagiakan. Oke. Saya itu kemarin Pak, jadi ada guru yang mau pindah di bulan Desember juga. Guru mau pindah. Tanya kenapa mau pindah? Karena saya nggak dapat jam. Kemudian saya tanya kepala sekolah, betul nggak dapat jam? Dapat Pak, bisa di masih dapat. Terus, saya judus terus kenapa? Dia itu merasa tidak mampu ya dengan jam. Kalau guru informatika ketika ngajar TKJ itu, ambil saya ada yang dulu berbasis TK ada. Ya ada. Sekalian saya benar gitu. Itu kalau ngajar TKJ kira-kira bisa nggak? Bisa mengikuti nggak? Kalau berusaha keras bisa. Nah, kalau berusaha keras bisa. Jadi ini saya lihat tidak ada daya juang. Ketika jam TKJ itu saya nggak bisa. Tapi ternyata setelah saya koreksi saya lihat ini kurang pede, kurang usaha. Kemampuan. Ya itu tadi Ilmu nih. kalau dilihat zamannya yang gampang menyerah, ya gampang menyerah. Sebagai guru jangan gampang menyerah. Ya kita harus dengan berbagai strategi. Yang muda-muda ini saya titip bagi yang senior. Kalau dulu guru senior ada yang lulusan SPG, ini berarti tugas penjenengan Pak. Di SPG itu ada tugas pedagogi, ada kompetensi pedagogi. Jadi bagaimana guru itu, kalau penilaian kinerja guru itu harus memahami peserta didik. Ketika penjenengan masuk kelas, itu paling tidak si A, si B, si C itu penjenengan memahami. Maka sekarang ada namanya asesmen awal. Guru BK guru BK. Asesmen awal dilakukan itu. Hasilnya diberikan ke siapa? Guru BK aja. Enggak guru BK aja. Diberikan kepada siswa. Diberikan pada guru yang ngajar di situ. Nah, ada. Diberikan kepada guru yang ngajar di situ. Berarti Bapak Ibu guru itu gunakan asesmen awal itu. Oh di sana IQ-nya berapa? Mungkin secara fisik ada yang di situ ada pakai kacamata. Guru-guru itu kalau misalnya siswa ada yang pakai kacamata, itu misalnya coba sekali-kali dicek, dipersani, ditanya. Artinya di papan ini masih bisa dilihat nggak? Masih bisa dibaca. Pakai kacamata minus 6 goni yang pojoknya. Itu mungkin penjenengan harus ambil kebijakan untuk bagaimana siswa itu agar nyaman. Dan bayangkan di pojok sana berapa jam dari jam 7 sampai setengah 4 dia berjuang keras bagaimana saya yakin betapa lelahnya matanya. Itulah yang bisa dikatakan sebagai pemahaman terhadap peserta. Jadi saya titip itu ya Bapak Ibu. Jadi perubahan ini menjadi sesuatu yang harus diterima. Karena apa? Anak-anak kita berubahnya semakin cepat. Kurikulum berubah harus diterima. Kalau dulu penjenengan itu buka PNN rekoso, perjuang centang hijau, ya, video tarik penting hijau, bacaan tarik, itu
sekarang sudah nggak zamannya begitu. Nah awal-awal oke lah, ya tahu dulu-dulu oke. Tapi sekarang itu manfaatkan itu sebagai sebuah kebutuhan. Alhamdulillah sekarang itu disiapkan PNM yang penjenengan bisa belajar dari situ. Ya, bisa belajar dari situ. Zaman dulu itu untuk mendapatkan pelatihan itu luar biasa susah. Ya, dan juga belum tentu itu antara pelatihan yang satu dengan yang lain itu kemudian hasilnya seperti yang diharapkan. Saya dulu itu instruktur nasional kurikulum 13. Saya mendapatkan pelatihan itu hanya 100 jam. Saya harus melatih selama guru-guru itu 32 jam. Sing saya latih itu kalau dari berbagai daerah, itu implementasinya kira-kira sama Pak tidak? Belum tentu sama. Jadi kalau sekarang ada PNN yang basicnya dari digital, basicnya PNN itu baik yang Papua, kemudian Sumatera, itu semuanya dapat materi yang sama. Nggak mungkin akan ada perbedaan-perbedaan. Maka kita beruntung, maka itu manfaatkan Bapak Ibu. Sesuai dengan kebutuhannya. Kalau guru BK itu banyak di situ. Bagaimana memilih mata pelajaran, bagaimana disiplin disiplin apa? Ya. Kalau disiplin positif. Disiplin yang dimulai dari siswa masing-masing. Termasuk Bapak Ibu guru ini. Ya, disiplinnya disiplin positif, ya. Ojo kepeksa. Jadi kalau sinaga itu jangan dianggap so, sekarang sudah anggap aja itu bagian dari hidup kita. Ya. Mungkin ada yang kagungan hipertensi yang setiap hari itu harus muncul obat tiap hari. Ya itu adalah, maka hipertensi itu jangan dikatakan sakit. Ya, hipertensi itu adalah bagian itu sudah menyertai hidup. Jadi itu minum obat per hari itu menjadi sesuatu yang seperti hanya penjenengan harus mandi apa makan gitu. Termasuk yang gula mungkin kan gitu Pak, yang obat-obat harian itu, yaitu ketika mindset kita bangun itu adalah bagian, itu adalah penyerta kita ya sudah. Saya itu punya kakak yang ususnya itu sudah dipotong dari 20 berapa ya guru biologi. Usus besar itu guru biologi sih nanti betul Pak. Berapa ya? Saya guru biologi yang kenal apa? Kesasar yang Yono. Itu nggak tahu ya panjangnya berapa meter. Intinya jadi sekarang itu jadi tinggal setengah meter ususnya. Jadi makanan itu sudah langsung tidak mungkin tercerna secara sempurna. Jadi mesti dia harus buang air besar saja setiap hari itu bisa 4-5 kali. Tapi itu sudah dinikmati itu sebagai bagian dari hidupnya, ya nggak apa-apa. Dan tidak pernah sempurna pasti, ya toh. Angger ono sithik ya sambeli, itu sudah perutnya sakit. Tapi sudah sekian puluh tahun dijalani dengan nyaman. Ya, dijalani dengan nyaman. Ketika sesuatu itu sudah ya tadi Pak Khoiri mengatakan dicintai itu ya, apalagi dirasakan itu sudah kita akan bahagia kan gitu. Maka pertama, jiwa guru kita itu jangan dijadikan sebagai kewajiban. Guru itu adalah pekerjaan yang mulia. Kalau saya itu kadang-kadang kalau melihat teman-teman guru PNS, kemudian misalnya kewajibannya ada hal-hal yang harus ini loh. Misalnya template-templatean itu dengan senang dilakukan. Penjadi les pensiun ini nyambung ini kan malah itu kan boleh aja sekarang ya Pak. Saya pas dua ini kan kudu bangga. Saya itu numpak kereta bangga saya begini. Ya, numpak kereta itu nanti 10 tahunnya ya ini malah hilang. Kalau sindrom kan gitu ya. Dia betul Bapak Ibu. Ini artinya perlu dia. Termasuk penjenengan di sini ya. Ini menjadi rumah penjenengan kedua. Di rumah ada keluarga, ada istri, suami, anak. Di sini ini semuanya harapan saya ini adalah rumah kedua. Masa terjaga penjenengan itu lebih lama di sini daripada di rumah. Jam 7 sampai setengah 4. Berapa jam Pak? 10 jam. Terjaga. Yang ini tidur ya berarti kebangetan yang begitu ya. Di rumah itu sisanya berapa jam? Dari 24 ke sekian 10 tinggal 14. Tidurnya penjara berapa? 6 sampai 8 jam. Melek yang saya
Kan banyak di sini Bapak Ibu. Ya, maka ini adalah ciptakan ini menjadi rumah kedua. Ini yang ada di sini adalah keluarga. Maka di dalam core value-nya ASN itu adalah salah satunya berakhlak itu pakai H. H-nya itu apa? Harmonis. Ciptakan lingkungan di sini harmonis. Satu dengan yang lain toleransi, interaksinya baik, hubungannya baik. Ojo ono sing jutaan. Ojo ono sing jutaan. Ojo ono sing kemudian siji liwat kono siji minggir. Ya, jangan terjadi begitu ya Pak. Harmonis. Ini rumah kita kedua. Maka ya semuanya peduli. Penjara yang rumah kote wis garing aja yang disirami. Ora kudu ngenteni tugasnya sapa. Maka saya harapkan ini ada temboknya jalan. Ada job desk-nya masing-masing, tetapi juga satuan pendidikan ini adalah semuanya rumah kita ya diopeni. Dan penjara persani witis garing ya mungkin pakai air dicidui. Kemudian kalau penjenengan mios ada sampah ya diambil, lihat sampah ambil. Saya itu tidak pernah misalnya bungkus apa itu kemudian saya buang sembarang. Sudah terbiasa dikantongi Bapak Ibu. Apa sing tak kanggo ya dikantongi. Nanti kalau sudah ada tempat sampah baru kita buang. Kalau itu budaya itu tercipta dari penjenengan di budidaya disampaikan ke anak-anak, harapannya ya semuanya merasakan begitu. Dan ini titip yang seperti ini sampaikan pada anak. Ini rumah kedua kalian. Ya, ya rawat sekolah ini sebaik-baiknya. Apalagi ini kan menuju adiwiyata gitu Pak. Daripada saya anak-anak yang nanti akan terlibat. Oke, lanjut Pak. Perubahan ini akhirnya dampaknya ini Bapak Ibu. Satu, banyak jenis pekerjaan yang hilang. Ya, itu di dekat saya Transmart Solo ya itu sekarang sudah tinggal tinggal bekas-bekasnya saja. Karena apa? Yang namanya retail sudah mulai banyak ditinggalkan. Sudah banyak. Sekarang ibu-ibu ini kan jago masak semua Pak. Ibu-ibu ini jalui sate bapak iso, dijalui tahu kupat iso, Race, iso. Tinggal mainkan jari. Ya artinya apa? Ini yang sekarang retail itu sudah mulai ya jual pakaian itu bapak ibu itu tahu-tahu sudah di rumahnya itu dilarang dikaduni koncone. Ada yang nonton kasih kudung, dikasih kudung warna ungu. Itu nanti mungkin sudah segera cari HP. Golek baju sing warnane ungu. Jadi nyari onlinean bajune ungu. Ya, biar jadi matching kan begitu, ungu, baju ungu. Sosok enek sing nganggo sepatune ungu barang. Misalnya kan biasa kan begitu. Ya makanya itu berdampak pada seperti itu. Kalau awal dulu yang mungkin sering lewat tol itu sing dulu jaga pakai orang itu sudah mulai ada. Sudah hampir tidak ada orang di pintu-pintu tol gitu. Sudah sekarang itu coba kerja pesan di bank-bank itu kasir itu sudah mulai nggak ada. Sekarang itu orang sudah banyak berinteraksi dengan uang digital, ya dengan uang digital. Sudah di HP penjenengan itu mau transaksi apa saja itu bisa. Bayar listrik neng kono, bayar PDAM neng kono, bayar tagihan telepon di situ, ya membeli apa juga sudah di situ. Sekarang itu uang tunai itu sudah hampir tidak terpakai. Saya tadi naik kereta itu hanya modalnya pakai kartu. Dan kartu itu saya ngisi rasanya gini, sudah dari tinggal ditempel saja, ya tinggal tambahin. Ya, itu sekarang eranya sudah seperti itu, digitalisasi seperti itu. Maka termasuk nanti manajemen talenta. Pemerintah daerah ini GTK sedang merancang. Kebutuhan daerah itu berapa sih kepala sekolahnya? Misalnya kebutuhannya 100, maka kemudian dari guru-guru penggerak ini 150 akan tersaring masuk pada manajemen aplikasinya, manajemen talenta. Ketika ada yang kosong sudah langsung isi. Itu juga pengawas. Itu arah ke depan digitalisasi. Ya kemudian muncul pekerjaan baru yang memerlukan keterampilan. Ya ini bahkan para ahli berpendapat ada pekerjaan yang sekarang itu belum teridentifikasi. Pekerjaan apa ya kira-kira? Ini kan banyak sekali. Yang dulu waktu kita saya itu pernah dulu ngajar itu sampai judek sama anak saya, murid saya. Itu jadi tercandu game. Ya jadi kalau sudah saya komunikasikan sama orang tua itu, udah dino itu isinya telat kemudian itu ya. Karena hampir tiap hari. Tapi sekarang
Kemang Sawu. Sekarang itu pendapatan saya serana yang apa nih? Ya, jadi dia ketemu saya itu dengan bangga, artinya sudah dulu gaya tak seneni ya sekarang ya. Ini Sudah jadi orang sukses kan gitu ya. Sudah jadi orang sukses. Ya betul Bapak Ibu. Ya ini terjadi. Begitu juga di perhotelan. Dan sekarang itu tidak ada pekerjaan itu yang kemudian mindset bahwa pekerjaan itu berkelas-kelas itu nanti dengan sendirinya akan hilang. Sekarang itu orang dengan bangga menunjukkan kartu namanya petani. Petani. Dulu apa ya petani sih nganggo kartu nama? Tidak ada. Petani. Tapi bagaimana coba dilihat? Bagaimana dia tiap hari itu produknya masuk ke swalayan, ke supermarket. Artinya hasil-hasil pertaniannya berkualitas. Kalau dulu arep mangan durian itu ngenteni musim durian. Ya, mau makan mangga menunggu musim mangga kan begitu ya. Tapi sekarang itu mau makan durian kapanpun itu ada. Karena apa? Karena cuacanya kan bisa dikondisikan, suhunya bisa dikondisikan. Dan piye caranya durian bisa panen dan sasi bisa dilakukan. Ya, ini kalau ada SMK pertanian cocok jadi. Tapi kalau perhotelan ya nggak pas kalau itu. Ya ini kemudian lanjut Pak. Lanjut saja ini, saya tidak kesuwen. Saya jam 9 sudah harus. Problematika lanjut sampai dengan SMKPK Pak. Lanjut Pak. Nanti ya dulu Pak Yudan bisa coba dikaji ini kemudian nanti disesuaikan. Saya hanya ingin titip lanjut Pak. Terus tantangannya banyak. Inilah yang programnya pemerintah. Ya ada SMK revitalisasi. Dulu itu kalau namanya PK itu asalnya dari namanya COE, Center of Excellence. Jadi SMK PK itu asalnya dari situ. Ya kemudian jadilah sekarang SMK Pusat Keunggulan yang mulai 21 ini tahun keempat, sudah tahun keempat ini. Yang bersama di sini Bapak Ibu awalnya 300 sekolah, kemudian 491 sekolah, kemudian ada 4.586 guru dan kepala sekolah yang kemudian mendapatkan apa namanya penguatan ini. Maka penjara harusnya bangga. Bangga nih Bapak Ibu, bangga, harus semuanya bangga. Meskipun orang ngajarnya di perhotelan, penjara nanti dapat imbasnya, dapat apa namanya pembelajaran. Lanjut Pak. Itu Bapak Ibu. Kalau program keunggulan itu ya sesuai dengan visinya pemerintah. Pemerintah itu sudah membagi usia menengah ini. Yang pertama itu SMA. SMA itu tujuannya apa? Melanjutkan. Yang kedua apa? SMK. SMK itu tujuannya bekerja berwirausaha. Kemudian kalau yang dikelola provinsi itu ada satu lagi adalah SLB. SLB itu apa Bapak Ibu? Biar visinya yang menjadi tujuan dari pendidikan SLB itu apa? Mandiri. Mandiri. Jadi kalau sekolah itu bisa memandirikan siswa itu sudah luar biasa. Tapi yang terjadi sekarang apa? Ada yang dulu jadi juri lomba LKS-nya SLB kan betul. Wadah gitu gitu. Dan juri nopo? Buat bangga betul melihat anak-anaknya. Jadi anak-anak yang ditujuannya mandiri ternyata itu dia punya keterampilan. Ya, kalau dibelajarkan ternyata tidak hanya sekedar mandiri, tapi ternyata dia juga punya kompetensi, punya keterampilan. Makanya sekarang kita arahnya kita adalah bagaimana nanti di cabang 5 ini sudah kami lakukan, sudah ada pilotnya Bapak Ibu, pilotingnya. Di Klaten ini ada SMK Rotabaya dengan SLB yang di depannya itu Pak. Jadi nanti anak-anak SLB itu menggunakan labnya Rotabaya untuk batik. Guru SMK Rotabaya nanti ke SLB untuk bagaimana memberikan pelatihan-pelatihan pada gurunya dan siswanya. Jadi hebat itu jangan sendiri, harus bisa menghebatkan yang lain. Di Boyolali sudah ada SLB Boyolali dengan SMK 1 Mojosongo. Di Salatiga juga sudah ada SLB dengan SMK 3. Kami itu buat piloting yang ini baru kita launching di 20 Mei kemarin kebangkitan kedua, kemudian beberapa waktu lalu tanda tangannya di pas di SMK 3 Salatiga. Ini program kita nanti dengan SMA, SMK dengan SMA. Ini
Ini sudah ada contoh di SMA Cepogo, itu anak-anaknya sudah diberikan keterampilan logam. Ini kan ceper ada. Ini kalau paling dekat SMA mana? SMA 3. Apalagi kalau ini kan sama-sama, ini mungkin banyak potensi anak-anak di situ yang bisa penjenengan berikan tambahan keterampilan. Agar apa? Ternyata anak-anak yang lulus SMA itu hanya serapannya di bawah 40% yang melanjutkan. Dan bayangkan, masih 60% lulusan SMA sing kudune teruske ora teruske. Jadinya apa? Jadinya menjadi sumber daya yang tidak terdidik dan tidak terlatih. Ora terampil, ora pinter. Pinternya nek wis kudune wis kuliah, terampilnya nek mendapatkan keterampilan. Maka kemudian mulai programnya Pano, bagaimana untuk membalikkan yang dulu SMA itu 70%, SMK 30%. Dengan programnya, dengan jargonnya SMK bisa, itu supaya balik sidik-sidik, supaya angka SMA itu menjadi angka SMK. Banyak kemudian sekolah-sekolah SMA itu berubah jaket jadi SMK. Gitu kan Bapak? Maka programnya SMK bisa. Sekarang tambahin bisa, hebat. Hebatnya itu apa? Bisa kolaborasi, bisa bersama-sama. Ya. Ini mungkin belum sampai pada tataran sampai ke situ, tapi kita akan terus ke situ. Untuk menuju ke situ, caranya bagaimana? Dengan akselerasi. Sing SMA ben duwe keterampilan, caranya bagaimana? Teman-teman yang SMK dilibatkan. Labnya SMK negeri ini yo dipakai bersama-sama dengan SMA. Mungkin gurunya yo nanti akan membelajarkan berdiskusi dengan guru-guru SMA dan SLB. Nanti nih Bapak Ibu siap untuk berkolaborasi? Siap. Transformasi pendidikan itu tadi ada refleksi, yang kedua adalah kolaborasi. Ya, ada kolaborasi dengan berbagai stakeholder, terutama kalau SMK dengan dunia industri. Lanjut Pak. Bekerja melanjutkan berusaha. Lanjut Pak. Ya ini, jadi sebenarnya ini sudah Merdeka Belajar keberapa Pak untuk SMKPK itu? Merdeka Belajar episode 8. Saat ini kamu pinter Bapak Ibu Merdeka Belajarnya ke-26 ya Pak. 25 itu kan pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Ya jadi Merdeka Belajar ini adalah bagaimana Pak Menteri itu untuk menjawab kebutuhan zaman tadi. Zaman biyen itu keluar regulasi baru implementasi. Kalau sekarang ini kalau semuanya berdasar pada regulasi itu perkembangan yang cepat ini harus diikuti. Maka kemudian ada episode-episode. Itu dalam rangka untuk menjawab kebutuhan zaman ini. Lanjut. Ini Bapak Ibu nanti penjaringan ini yang rootnya dari SMKPK itu 8 plus I, ya. 8 plus I. Sebenarnya intinya hari ini hanya ini Pak. Ya. Pertama itu kurikulum disusun bersama. Dengan siapa? Nanti kalau perhotelan dengan siapa Pak ini nanti? Hotel Cokro. Ya jadi nanti Hotel Cokro itu sudah pasti ada yang bagian sumber daya. Dia nanti akan memberikan pelatihan-pelatihan pada guru. Ya, memberikan pelatihan-pelatihan pada guru. Dan bisa jadi di Hotel Cokro itu nanti akan ke sini. Jadi kurikulum itu disusun bersama. Bagaimana cara nyeblai sing bener, nyeblai kasur. Bagaimana ngelempit supaya oh iya, bahasa Indonesia lebih paham lah. Tapi pokoknya bar tidur itu aja ya, sebelahi, dilempit dan gitu ya. Ya kemudian yang pertama, yang kedua apa? Pembelajaran berbasis proyek dari dunia kerja. Nanti anak-anak ini harus ke Hotel Cokro, ya, harus ke Hotel Cokro. Jadi nanti pendampingnya ikut di yang nginep barang. Hotel Cokro itu bintang berapa? 3. Oh bintang 3, ya lumayan lah. Yang berikutnya adalah jumlah dan peran guru, instruktur dari industri dan ahli dari dunia kerja. Itu paling tidak 50 jam per semester. Jadi nanti suara saya masih keras. Bisa didengar Pak ujung? Nah, kita bisa pakai mic. 50 jam nih. Jadi 50 jam. Jadi 50 jam. Artinya nanti dari Cokro nanti ke sini membelajarkan itu 50 jam dalam satu semester. Termasuk yang anak-anak nanti juga magangnya begitu. Praktek kerja lapangan minimal 1
mulai membidik hotel-hotel yang lain, atau mungkin bisa kolaborasi dengan yang punya hotel tapi nggak punya hotel nggak SMK 3. Bisa kolaborasi di situ, nanti hanya waktunya saja. Kemudian ada sertifikasi kompetensi, ya Serkom, ada UKK kan terus dilakukan nanti bagaimana agar levelnya ditingkatkan. Kemudian update teknologi dan pelatihan bagi guru, termasuk ini Bapak Ibu, ini dicake, dimulai, baru dimulai, siap ya Bapak Ibu? Siap. Targetnya berapa kali di programnya PK? Banyak kali, nanti langsung hitung ya, nanti akan terus banyak dilakukan. Kemudian riset terapan mendukung teaching factory, kemudian ada komitmen serapan, dan berikutnya adalah ada keterlibatan dunia kerja di segala aspek penyelenggaraan pendidikan. Oke, lanjut Pak. Ini kebermanfaatannya, penguatan kapasitas penjaringan semua, SDM, pembelajaran kompetensi siap kerja dan berkarakter. Karakter bekerjaan itu penting. Dia betul Bapak Ibu. Pinter nih tidak punya karakter, ya itu bahaya. Maka kan Stanley itu bisa menyimpulkan dari sekian banyak kesuksesan itu 3 ciri utama yang akan menjadikan orang itu sukses. Karakternya yang pertama adalah integritas, jujur. Jadi pinter ora jujur. Kalau jujur ora pinter itu dipilih jujur ora pinter. Ini pilihnya jujur tur pinter. Tur bejo. Yang kedua apa? Yang kedua adalah disiplin. Ya sekarang sudah mulai dibentuk apa? Disiplin tadi Pak, apa Pak? Disiplin positif. Disiplin yang dimulai dari diri sendiri. Ya nak ya, bangun pagi, berangkat ke sekolah, itu disiplin dari terbentuk, membagi waktu dengan baik itu dari dirinya. Jangan pergo dioyak-oyak orang tuanya. Putranya masih dioyak-oyak mungkin nah sinau. Betul ya? Nah, ini disiplin positif. Oke, kemudian penguatan kualitas dan kegunaan sarana prasarana. Nanti meskipun orang itu fisik ya jangan berkecil hati ya. Ya, kemudian manajemen sekolah berbasis data ini menggunakan rapor pendidikan di dalam penyusunan programnya. Kalau kaitannya dengan perhotelan monggo ya, nanti dari sarana, kemudian dari siswa yang ada, dari data dari dokumen. Pendampingan oleh perguruan tinggi. MOU perguruan tinggi dengan mana Pak? Belum ya. Ya nanti segera ini di Solo kan banyak sekali, di Klaten ada nggak yang perhotelan? Kelihatannya pendampingan ini tidak harus linear ya. Yang saya lihat dari manapun, yang penting hanya manajemennya, tata kelolanya itu sesuai dengan PK. Lanjut. Manfaat untuk SMK, percepatan pencapaian profil pelajar Pancasila, meningkatkan hasil mutu pendidikan, meningkatnya kompetensi kepala sekolah dan guru, mendapatkan pendampingan intensif, kemudian memerlukan dukungan sarana praktik, kemudian katalis perubahan, menjadi katalis perubahan, berperan untuk mengimbaskan pada satuan pendidikan yang lain, pada program yang lain. Lanjut Pak. Ini Bapak Ibu kira-kira yang nanti yang akan penjenengan lakukan, penyelarasan kurikulum, peningkatan kualitas pembelajaran Bapak Ibu. Kemudian penguatan kerjasama industri, penyusunan program magang, identifikasi kebutuhan tenaga kerja, pemberian informasi karir. Pernah ada ini ya Pak ya? Job fair ya? Ya, kemudian pengembangan keterampilan soft skill. Lanjut. Ini saya litirkan program Jawa Tengah. Jawa Tengah itu pada pendidikan, prioritasnya Pak Gubernur itu satu, peningkatan kualitas akses pendidikan vokasi, peningkatan kualitas kerjasama dengan industri, SMK dengan industri, kemudian pemberdayaan siswa yang jangan sampai siswa itu putus sekolah. Nah, tentu 3 hal yang ini menjadi prioritas Jawa Tengah yang dititipkan pada kita semua. Lanjut Pak. Maka yang kita lakukan menjadi program kita itu adalah SMK memberikan pendampingan kepada SMA dan atau SLB terdekat. Ya, dalam bentuk tadi yang saya matur, yang pernah saya simulasikan, dan ini di Cap D5 sudah kita lakukan. Lanjut. Terima kasih. Anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntut tumbuhnya kodrat itu. Ngaten Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, dan pangapunten kalau ada kurangnya, mungkin 5 menit maksimal untuk kalau ada yang mau ditanyakan dalam beberapa terkait banyak hal monggo ya, yang mumpung saya di sini. Ngaten nggih, dan pangapunten, akhirul kalam dan taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kepala Cabang Dinas Wilayah 5, perubahan jangan ditentang Bapak Ibu. Jika terkendala, maka kita bisa berkolaborasi. Ketika perhotelan telah bergerak, maka diharapkan perhotelan dapat menggerakkan stakeholder yang ada di SMK Negeri 4 Klaten. Bergerak semua dengan masing-masing keunggulan yang dimiliki. Dengan refleksi, kolaborasi, hebat jangan sendiri. Harus bisa menghebatkan orang lain, sehingga kita bisa hebat bersama-sama. Terima kasih Bapak atas motivasinya, semoga Bapak sehat selalu. 5 menit Bapak istirahat, monggo apabila Bapak Ibu ada pertanyaan yang ingin disampaikan sambil menikmati hidangan yang sudah disajikan. Monggo Bapak Ibu, mumpung ada Pak Acap di sini. Kalau nggak ada yang tanya, nggak ada permasalahan. Iya. Gaji lancar ya toh, TPG lancar, apa namanya TPP lancar. Kalau saya masih ada masalah Pak, tapi ini 2 ya Pak ya. Mungkin akan ada problem. Mana jasa kemarin banyak aktivitas. Pak Yuda.